Oke, untuk pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang yang pertama kita akan ngebahas tentang ide di Fox Pro dulu. Nah, di Fox Pro itu dia tuh terdapat menu bar ya, yang kalian udah tahu juga dia fungsinya untuk apa, yang ada new, open, save atau save as. Lalu ada toolbar yang ada di bawahnya. Dia juga fungsinya sedikit sama kayak menu bar, tapi dia sebagai shortcutnya aja. Dia tuh ada untuk pilih new, open ataupun save. Nah, lalu di sini tuh dia ada task pen manager. Nah, dia itu nggak terlalu kepake ya, saya juga kurang tahu untuk apa. Lalu ada comment. Nah, dia tuh fungsinya nggak beda jauh kayak comment prompt. Bisa buat untuk membuat database, membuat table, ataupun untuk yang lain-lain pokoknya yang digunakan di Fox Pro. Lalu ada properties. Nah, ini sama kayak VB ataupun DLP kegunaannya. Dia tuh untuk tunjukin suatu properti tertentu. Nah, dia tuh oh ya, lalu dia tuh harusnya ada juga yang namanya sebentar. Ada yang namanya project manager ya, ntar saya jelasin. Oke, yang pertama, kalian itu ke sini dulu, ke tools, lalu ke option, di file location. Nah, di bawah itu ada default directory. Nah, ini nih. Nah, defaultnya itu dia tuh harusnya ada di sini nih. Saya edit dulu. Dia tuh defaultnya adanya tuh harusnya ada di sini dia di user PC. Oh, namanya tuh ini. Nah, nih Visual Fox Pro Projects. Nah, dia tuh harusnya defaultnya di sini ya. Jadi pastiin si default directory-nya tuh ada di Visual Fox Pro Project. Kalian kalau udah install Fox Pro harusnya di defaultnya di sini. Jadi nggak usah diubah-ubah. Nah, misalkan nih ada yang error, nanti kalian gini, kalian pilih si foldernya itu folder terperincinya. Misalkan kalian tadi, saya contohin ya. Saya bikin nanti untuk sekarang tuh tes 2. Nah, jadi nanti kalian pilihnya tuh di spesifik folder project kalian. Nah, di saya pilih di tes 2. Lalu di set as default ya. Lalu pilih oke. Nah, itu pastiin ini si default ini ya. Kalau yang Visual Fox Pro Project nanti error atau nggak bisa, kalian pilih ke folder kalian buat projectnya ya. Oke. Nah, lalu kita ini dulu. Kita buat project baru ya. Nah, untuk buat project itu ada di sini file, new, project, new file. Nah, saya save di sini misalkan P1. Kalau saya save. Nah, lalu termuncul nih. Dia tuh si project manager itu salah satu bagian dari DE yang fungsinya tuh untuk nampilin kalau nanti di project ini kalian tuh udah ada apa aja. Misalkan kalian udah punya 2 database, 2 form, atau 2 table, seperti itu. Nah, pertama kita bakal membuat database dulu ya. Nah, untuk membuat database itu kalian bisa lewat sini, new, ataupun lewat comment. Nah, kita akan mencoba lewat comment dulu. Kita coba mm, create database. Kan nama database apa ya? Satu. Nah, di sini kalau misalkan kalian habis bikin terus nggak nampil, kalian pilih ini database terus pencet add. Nah, nanti dia nampil nih. Nah, saya juga kurang tahu kenapa dia nggak langsung kayak itu. Lalu kalian pilih oke. Nah, nanti sih database tuh dia muncul di sini. Kita udah berhasil buat database nih. Lalu kita pengen buat table. Nah, dia sama sih, bisa lewat si comment ataupun lewat si ini. Nah, kalau lewat comment itu kayak gini. Kita create table misalkan mahasiswa.
lalu kita buka kurung. Nah, lalu kita isi nama fieldnya apa, misalkan kita isi nama fieldnya nama, lalu kita pilih, eee, tipe datanya. Nah, saya di sini menggunakan C yang berarti karakter, lalu yang max length-nya misalkan 10, lalu saya kasih npm karakter 10 juga, lalu kelas deh, kelas dia karakter 3. Nah, lalu kita buat, nah dia nggak nampil juga, caranya juga sama, kita add aja dia. Nah nah kalau kita create dari sini, dari si table dia juga bisa nih, dari si project banner-nya. Kita pilih new, new table. Nah, misalkan di sini kita coba mahasiswa 2, save. Nah, sama tuh, nggak beda jauh. Saya isi nama, tipe datanya karakter, dia panjangnya 10. Di sini juga npm 10 kelas, oh di sini 3. Oh, saya pilih oke. Nah, nanti dia keluar juga tuh. Jadi bedanya sih di situ aja. Nah, itu tuh tadi kita udah beberapa tuh ya, ada create database, lalu ada create table, itu juga salah satu perintah-perintah dasar dari si Fox Pro. Nah, lalu saya pengen nambahin nih, nambahin data di mahasiswa. Nah, yang pertama kita lakuin itu, kita kan di sini saya ada 2 table ya, ada table mahasiswa dan mahasiswa 2. Nah, saya pengen yang saya edit itu cuman si table mahasiswa. Berarti di sini kita pakai use mahasiswa. Nah, maksudnya itu apa? Maksud itu kita tuh cuman menggunakan tabel si mahasiswa, nggak pakai tabel-tabel yang lain. Nah, di sini tuh ada 2 cara ya, bisa menggunakan append, lalu dengan atau insert itu. Nah, pertama kita coba pakai append. Nah, nanti dia bakal muncul sebuah jendela baru. Nah, ini di sini kita tinggal isi aja nih. Saya isi di sini danar, npm segini, kelasnya segini. Ya udah nggak apa 306. Nah, kalau udah kalian exit aja. Nah, untuk ngelihat apa namanya, si record atau table yang tadi kita buat, bisa menggunakan browse yang bakal nampilin dalam bentuk table kayak ini nih, ataupun dengan list yang dia tuh bakal ngecetak dalam bentuk report si Fox Pro. Nah, kayak di belakang. Untuk ngapusnya kita tinggal pakai command clear. Nah, tadi kita itu menggunakan perintah append. Nah, kalau kita mau menggunakan perintah insert, kita tuh kayak gini. Insert into mahasiswa, lalu buka kurung. Lalu tadi kita nama fieldnya nama kelas, lalu npm, tutup kurung, lalu file waste-nya. Misalkan Rizky, npm-nya 141/9, dia kelas 308. Tutup lalu kita tambahin. Nah, kita lihat terus. Nah, tuh dia nambah si Rizky. Oh, kebalik ya. Oh iya, kebalik. Ini di sini harusnya npm di sini nih. Nah, itu jika ingin menggunakan insert into. Nah, terus saya pengen ngedit si siapa nih? Rizky nih, soalnya si Rizky salah. Nah, dia tuh caranya berarti bentar, kita aduh, bisa kita menggunakan perintah replace. Contohnya seperti ini ya. Ini kita pakai si ini. Pertama kita locate dulu si Rizky-nya. Misalkan ini saya go to 1 dulu ya, maksudnya biar si ininya tuh fokusnya ke saya. Nah, lalu misalkan kita locate dulu nih. Kita
mencari si Rizky. Locate for nama sama dengan Rizky. Nah, nanti dia bakal nyari tuh yang namanya tuh si Rizky. Lalu kita replace aja. Replace npm with buka kutip, kan harusnya npm tuh dia 104.169. Nah, lalu kita ganti lagi. Replace kelas with 308. Nah, tuh udah kerubah. Nanti misalnya kita ingin mengganti record si Rizky. Nah, terus misalkan saya tambahin satu dulu ya, buat contoh. Saya kopas. Nah, dia muncul. Terus di sini saya namanya ganti lah. Dudu. Saya misalkan pengen, oh ya, pada default set delete pada default nih si set delete ini dia tuh kalau nggak salah ada di off. Nah, maksudnya ketika si delete dalam Foxfire itu dia ada dua, yaitu delete dan pack. Nah, kalau delete itu kita ketika ngedelete suatu record dia tuh nggak akan belum kehapus permanen. Nah, kalau pack itu dia bakal ngapus permanen record yang kita pilih. Misalkan di sini kita set delete-nya kita offin dulu ya. Nah, lalu saya pengen ngedelete si Dudu nih. Tuh, berarti saya gini. Locate for nama Dudu. Nah, dia udah kebaca nih, terus saya delete. Nah, nanti tuh dia bakal hitam kayak gini. Maksudnya tuh dia udah ditandain nih. Nah, misalkan pengen saya hapus secara permanen. Setelah di delete, kalian tulis pack. Pack. Nah, kita coba browse. Nah, tuh dia udah nggak ada. Nah, misalkan kita pengen ngedelete tanpa menggunakan pack, itu juga bisa. Nah, di sini berarti kita set delete-nya kita onin dulu. On. Nah, kita coba misalkan kita tambahin lagi nih. Saya ganti dada. Ya salah. Dada. Nah, sini saya pengen cari coba. Locate for namanya itu dada. Lalu saya delete. Nah, tuh dia kalau set delete-nya on tanpa menggunakan pack, dia tuh bakal langsung kehapus. Nah, misalkan ya, kita udah punya data nih, datanya tuh ada 100 atau lebih. Nah, kan kita nggak mungkin nge-scroll ya, nge-scroll satu-satu, bakal lama banget. Nah, di situ kita menggunakan yang namanya fungsi locate dan seek. Nah, tadi kan untuk locate kan udah kita coba contohin ya, kayak gitu. Nah, bedanya dengan seek itu, kalau ingin menggunakan seek, kita tuh harus nge-index si salah satu fieldnya. Nah, misalkan saya bikin dulu ya. Nih, biar kelihatan banyak. Rizky. Nah, saya pengen coba seek nih. Seek. Bukan. Bukan seek. Kita set order dulu. Set order to. Nah, di sini harusnya kalau kita set order tuh harusnya bisa nih keluar ntar field yang diindeks. Sedangkan ini nggak ada. Nah, berarti sebelum menggunakan seek, yang pertama harus kita lakukan itu nambahin indeks dulu. Nah, misalkan kalian pengen ngedit si ini nih, ngedit tabel satu, tabel si mahasiswa. Nah, kalian ketika ya modify structure. Nah, nanti bakal keluar ini si mahasiswa. Nah, di sini indeksnya nih kita nyalain aja nih. Mau ascending atau descending. Di sini saya pilih ascending. Oke. Lalu browse dulu. Kita lihat.
Nah, di sini saya mau nyari si Rizky tuh yang Y-nya banyak. Berarti kita set order dulu. Order tuh, nah, tuh setelah kita indeks dia tuh ntar muncul yang tadi kita indeks. Kita pilih, lalu kita cari seek Rizky, Y-nya 3. Nah, lalu kita lihat, nah tuh dia bakal nampilin nanti. Coba kalau misalkan kita pilih dia jadi di scanning, apakah ada yang beda? Browse, kita coba lagi. Nama si Rizky. Tuh, oh jadi bedanya tuh nanti dia dikatasin atau dikebawahin dong ya untuk yang ascending ataupun descending. Nah, itu tadi untuk ngeliatin si untuk apa perintah si locate dan si. Oh ya, misalkan nih saya pengen ngapus, kan ini tabel mahasiswa 2 kan nggak kepake ya. Nah, kita hapus dia tuh berarti caranya ini, kita drop table, lalu namanya apa tuh? Mahasiswa 2. Nah, tuh dia kehapus. Untuk delete database juga bisa, tapi jangan ya, salah. Oh, boleh aja sih buat contoh. Misalkan nih, kita mau ngapus si databasenya. Delete, salah. Delete database, lalu nama databasenya. Ya, di sini oh P1. Nah, di sini kenapa nggak bisa? Karena filenya sedang dipakai. Nah, nah itu untuk tadi ya, untuk pengenalan IDE yang ada di Fox Pro sama beberapa perintah dasar di Fox Pro ya. Dari buat database, buat table, nambahin record, menghapus record, ataupun mengedit record, dan juga nyari. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya di grup WA ya. Oke, sekian. Terima kasih.